Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal cerita tentang satu film dari Jepang yang menarik banget nih. Banyak banget dari kalian yang request pengen aku bahas film ini, jadi aku buatin ya. Buat yang belum tahu, ini judul filmnya As the Gods Will. Ini salah satu film yang menurut aku seru banget sih. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Nyeritain tentang teror permainan misterius yang terjadi di sekolah-sekolah. Masalahnya ini bukan permainan biasa guys. Yang gagal bakal kehilangan nyawa. Banyak banget yang jadi korban. Tapi pokoknya seru deh filmnya. Iya, gak perlu lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga kontennya. Jadi suatu hari ada sekumpulan anak SMA yang ngerasa bosen nih sama kehidupan mereka yang gitu-gitu aja. Salah satunya cowok ini nih, namanya Shun. Dia ngerasa hidupnya ngebosenin. Dia sendiri nggak tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Sampai suatu hari kehidupannya berubah karena sekolah-sekolah dilanda teror misterius. Ada boneka merah ini yang disebut Daruma. Tapi ngeri banget, kalau Daruma ngelihat ada orang yang bergerak, kepalanya bakal langsung meledak guys, langsung meninggoy. Di saat semuanya pada panik, ketua kelas mereka nih yang kacamata berusaha nenangin dan nyuruh mereka tetap diam supaya nggak jadi korban Daruma. Terus dia juga sadar kalau di belakang boneka itu ada sebuah tombol. Kayaknya kalau dipencet, permainan kematian itu bakal berhenti. Cowok yang udah gak sabar ini langsung lari ke depan. Tapi sayang gak keburu. Boneka Daruma keburu ngebalik dan cowok itu langsung tewas. Cewek yang ini juga malah teriak, ya meninggoy juga dah. Nah, masalahnya mereka baru sadar kalau di boneka Daruma itu ada alarm hitung mundur. Berarti ada batas waktu. Mereka harus buru-buru mencet tombolnya. Waktunya udah kurang dari semenit. Murid-murid yang nekat langsung maju buat neken tombolnya. Sialnya mereka semua gagal. Sampai udah tinggal Shun sama si ketua kelas doang. Cowok kacamata ini punya rencana nih. Dia nyuruh Shun buat naik ke punggungnya biar bisa melompat ke depan. Dan berhasil ketekan, permainan Daruma itu berhenti. Mereka udah seneng banget. Tapi tiba-tiba si ketua kelas meledak juga. Jadi yang selamat cuma Shun, karena dia kan yang neken tombolnya. Sungguh membagongkan ya guys ya. Gak lama pintu kelas Shun akhirnya kebuka. Terus ada cewek ini nih, namanya Chika. Kebetulan dia teman masa kecilnya Shun. Ternyata si Chika ini yang berhasil selamat dari permainan Daruma di kelas sebelah. Shun dan Chika langsung buru-buru nyari pertolongan. Tapi pas mau nelfon polisi, mereka nggak dapet sinyal. Mau keluar dari sekolah itu juga nggak bisa. Semua pintunya nggak ada yang bisa dibuka. Bahkan kaca juga nggak bisa dipecahin. Shun dan Chika lari lagi. Sampai akhirnya mereka nemuin sebuah pintu yang bisa dibuka nih. Pintu ruang olahraga. Ternyata di situ udah ngumpul murid-murid lain dari tiap kelas yang berhasil selamat dari permainan boneka Daruma. Begitu masuk, pintunya langsung kekunci lagi dan gak bisa kebuka. Di ruangan itu ada kostum tikus gini, mereka pakai kan tuh. Tiba-tiba lapangan basketnya kebelah dan perlahan muncul boneka kucing yang gede banget. Baru juga muncul, boneka kucing itu langsung makan orang berkostum tikus yang paling deket. Semuanya jadi panik dan lari ketakutan. Satu persatu dari mereka dimakan sama boneka kucing itu. Di saat itu, Shun dan Chika ngeliat ada sebuah bola lonceng. Mereka jadi tahu nih, di leher boneka kucing itu ternyata ada kayak ring basket kan. Nah, kalau mau selamat dan mengakhiri permainan, mereka harus masukin bola loncengnya ke ring kucing itu. Kebetulan ada satu cowok yang paling jago basket di sekolah. Dia langsung pede ngelempar bola loncengnya. Padahal udah hampir masuk, tapi gagal guys.
Tangan boneka kucing itu ternyata bisa gerak dan nangkep loncengnya. Cowok itu juga langsung dilempar dan meninggoy guys. Setelahnya boneka kucing ini makin kelaparan. Satu persatu murid itu dimakanin. Tiba-tiba Shun sadar kalau boneka kucing itu dari tadi nggak ngincer dia. Shun langsung ngasih tahu yang lain supaya pada ngelepas kostum tikus mereka. Karena ternyata yang diincar cuma yang pakai kostum tikus itu. Nah, tapi karena sekarang udah nggak ada yang pakai kostum tikus itu, si kucing jadi nggak peduli dan makanin siapapun. Pakai nggak pakai kostum tetap diincar. Bahkan ini si Chika juga udah hampir dimakan. Shun langsung gercep ngalihin perhatian kucing itu dengan pakai kostum tikusnya. Karena si kucing tetap aja lebih ngincer orang yang pakai kostum tikus kan. Sialnya dia jadi dikejar. Tapi di saat itu tiba-tiba dia ngedenger suara. Kucing itu minta dielus. Jadi ternyata fungsi kostum tikus itu tuh buat ngedengerin suara hatinya si kucing. Langsung aja nih Shun manjat punggung si kucing dan mulai ngelus-ngelus boneka itu. Murid-murid yang lain juga ikut ngebantuin nih, sampai akhirnya kucing itu tertidur. Shun udah mau masukin bola loncengnya ke leher si kucing. Tapi yang lainnya pada nggak setuju. Mereka takut peraturan permainan ini sama kayak di game Daruma. Takutnya yang nanti selamat cuma masukin lonceng kering. Jadi pada berantem dah tuh. Dan gara-gara berisik, boneka kucingnya jadi bangun lagi. Bahkan kali ini dia ngeluarin cakarnya yang tajam. Shun yang lihat ada kulit bola basket tiba-tiba dapat ide. Shun dan Chika ngebungkus bola pakai kostum tikus supaya kucing itu kebingungan. Dan ini si kucing ngiranya yang dipegang Shun itu bola basket biasa. Makanya kucing itu jadi lengah. Padahal yang dipegang Shun ternyata bola loncengnya. Lemparan itu udah hampir masuk, tapi meleset. Mereka gagal lagi. Tiba-tiba dari belakang ada cowok gondrong yang namanya Amaya. Dia berhasil masukin bola loncengnya kering. Permainan kucing itu selesai, mereka selamat. Tapi ternyata Amaya ini jahat guys. Dia tega menghabisi beberapa orang di situ karena dia rencananya pengen menang sendiri. Shun sadar Amaya ini berbahaya. Tapi di saat itu tiba-tiba aja mulut si boneka kucing tadi ngeluarin asap dan mereka menghilang. Sementara di dunia luar kejadian ini lagi viral. Soalnya polisi nggak bisa masuk ke sekolah-sekolah buat ngecek. Ternyata di langit ada benda kubus yang terbang gini nih. Masih belum ketahuan kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi yang jelas semua anak-anak SMA yang masih selamat ada di dalam kubus itu. Lanjut ya guys. Shun terbangun di sebuah ruangan putih dan di situ ada siswi cantik yang ternyata teman SMP-nya dulu. Di ruangan itu juga ada 2 orang lagi yang baru dia kenal dari sekolah-sekolah yang berbeda. Shun sadar Chika nggak ada di ruangan itu. Jadi dia mau nyari tapi pintunya kekunci. Gak lama ada 4 boneka melayang yang masuk ke dalam. Dan boneka itu langsung milih salah satu dari mereka buat main. Keempat boneka itu muter-muter sambil mata cowok ini ditutup. Tapi dia harus berhasil nebak boneka yang ada di belakangnya yang mana. Sialnya dia salah nebak. Dan bonekanya langsung nembakin laser ke kepala cowok ini. Dia kayak kehipnotis dan jadi ngebenturin kepala ke lantai. Sampai akhirnya cowok itu tewas guys. Setelahnya giliran cewek rambut pendek ini. Dia nggak bisa nolak juga, karena katanya nggak mau main bakal langsung dihabisin. Tapi cewek ini nggak bisa jawab kan, dan ngeri banget, badannya dibelah. Nah, giliran cewek cantik ini nih yang diincar. Tapi Shun minta dia aja yang duluan, karena dia nggak mau teman SMP-nya ini jadi korban. Untungnya Shun cerdik guys, dia berhasil nebak dengan benar. 4 boneka itu menghilang, nyisain Shun dan si cewek cantik. Dan muncul kunci juga nih untuk lanjut ke permainan berikutnya. Baru juga keluar, mereka ngedengar suara minta tolong. Cowok ini minta digandeng, soalnya dia dikejar boneka kesepian yang ngincer orangnya sendirian. Tiba-tiba mereka ngedenger juga suara teriakan cewek. Ternyata itu Chika. Dia selamat juga, tapi ya dikejar sama si boneka kesepian. Untung Shun langsung gercep ngegandeng Chika dan boneka itu akhirnya pergi. Gak lama mereka ngedenger suara runtuhan. Ternyata ada boneka bulat yang muncul di tembok. Mereka harus masangin 7 kunci ke boneka itu. Ada beberapa orang lain juga kan nih, tapi total kunci yang mereka pegang baru 4.
Tiba-tiba Amaya muncul bareng cowok ini. Dia megang 3 kunci, gak tahu dah tuh dia rebut dari mana. Dan jahat banget, karena yang dibutuhin cuma 7 kunci dan 7 orang. Si Amaya tega menghabisi cowok yang dari tadi bareng sama dia. Sementara di dunia luar, aksi mereka bertujuh ternyata tersiar di layar gedung-gedung. Masyarakat jadi bisa ngeliat keadaan mereka, walau masih gak jelas ini ada apaan. Udah gitu, kunci-kunci yang terpasang tadi ternyata ngebawa 7 orang ini ke sebuah ruangan bersalju. Dan muncul beruang putih ini nih di hadapan mereka. Beruang putih ini bilang dia gak suka kebohongan. Mereka bertujuh diajak main lagi. Dan permainannya simple, tiap beruang itu nanya, mereka harus jawab dengan jujur. Kalau ketahuan ada yang bohong, mereka harus voting nebak pembohongnya. Nantinya beruang putih ini bakal ngasih hukuman. Permainannya dimulai, si beruang cuma nanya apa makanan kesukaan mereka. Gampang kan, langsung pada jawab tuh. Anehnya si beruang teriak kalau di antara mereka ada yang bohong. Mereka dikasih waktu buat diskusiin siapa yang bohong. Tapi kalau gak mau milih, beruang itu juga bakal menghukum mereka semua. Mereka jadi saling tuduh dan curiga. Sampai akhirnya yang kena malah si Kribo ini. Soalnya dia bilang suka makan seledri. Karena makanan kesukaannya aneh, kayaknya dia yang bohong. Ngeri banget, cowok itu langsung digeprek sama beruang putihnya. Permainannya lanjut, beruang itu nanya lagi, mereka suka gak nih sama Shun? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Karena ditanya, Chika langsung bilang iya, soalnya Shun itu teman kecilnya. Dan si cantik juga bilang iya, karena dia beneran suka sama Shun. Tapi Shun sendiri bilang dia gak suka sama dirinya, karena emang dari dulu dia ngerasa gak berguna. Si beruang lagi-lagi bilang ada yang bohong. Awalnya ada cowok yang nuduh Shun karena dia ngerasa aneh ada orang yang gak suka dirinya sendiri. Kayak sebelumnya mereka saling tuduh. Sampai beruang ini bikin suasana makin keruh dengan bilang kalau di antara mereka ada mata-mata yang sengaja dari tadi jawab bohong terus. Gara-gara itu teman SMP-nya Shun ini jadi dituduh karena di antara mereka cuma dia yang sekolahnya beda sendiri. Shun dan Chika berusaha ngebelain tapi mereka tetap kalah voting. Cewek itu jadi korban geprek, walau sebenarnya dia nggak bersalah. Shun jadi emosi dan ngerasa kehilangan. Tapi dia jadi sadar kalau dari awal mereka bertujuh nggak ada yang bohong. Yang dari tadi bohong ya beruang putih ini. Dan benar, bahkan sebenarnya dia bukan beruang putih, tapi beruang hitam. Emang tukang bohong nih beruang. Permainan itu berakhir dan tersisa 5 orang. Ruangan salju tadi juga berubah jadi sebuah kastil tua. Setelahnya muncul 3 boneka yang ngasih tahu peraturan permainan ini. Katanya ini permainan terakhir. Permainannya mirip petak umpet guys. Ada 1 orang yang harus jaga kaleng dan 4 lainnya harus sembunyi. Kalau ketangkep sama penjaga, mereka bakal masuk penjara dan kalah. Si penjaga yang bakal menang. Tapi ada 1 cara buat nyelamatin orang yang ada di penjara. Kalengnya harus ditendang. Sayangnya kaleng itu bakal meledak kalau ditendang. Jadi permainan ini beresiko banget. Malah setelah diundi, ternyata si Amaya yang kejam ini yang jadi penjaga. Permainannya dimulai, 4 orang ini langsung nyari tempat sembunyi. Baru aja sembunyi, Amaya udah berhasil nemuin 2 cowok ini. Udah gitu persembunyian Shun dan Chika juga ketahuan. Amaya langsung ngejar mereka. Singkat cerita, Chika ketangkep dan Shun masih sembunyi. Tiba-tiba dia dapat ide. Shun pakai baju besi ini dan mau nyelamatin yang lainnya. Shun dan Amaya sempat saling serang, sampai akhirnya mereka terpojok ke ujung kastil. Tapi Shun pinter banget, dia ngaitin rantai baju besinya yang berat ke tubuh Amaya. Terus dia ngelompat ke laut supaya Amaya ketarik. Di saat Amaya kesusahan, Shun ternyata udah naik. Dia langsung lari dan mau ngorbanin diri dengan nendang kalengnya. Amaya yang gak mau kalah langsung ngejar, tapi gagal. Shun udah nendang kalengnya. Anehnya kaleng itu ternyata gak meledak guys, gak terjadi apa-apa. Terus boneka-boneka itu juga muncul lagi dan ngasih tahu kalau di permainan tadi emang gak ada yang jadi korban. Mereka cuma nakut-nakutin doang biar permainannya seru. Setelahnya di langit muncul kembang api. Mereka berlima dikasih hadiah es krim karena udah berhasil ngelewatin permainan terakhir. Mereka akhirnya bisa santai sambil makan es krim. Di situ Shun juga ngungkapin perasaannya ke Chika. Tiba-tiba Shun yang es krimnya udah mau habis langsung seneng banget nih.
Soalnya di stik es krimnya ada tulisan beruntung. Tapi beda sama Chika, wajahnya langsung murung karena punya dia tulisannya kurang beruntung. Ternyata kemenangan mereka bukan dilihat dari permainan tadi, tapi dari keberuntungan. Udah gitu, ini stik es krimnya Amaya juga nunjukin kalau dia beruntung. Sementara yang lainnya kurang beruntung dan langsung kena serangan laser. Termasuk si Chika juga guys. Lagi-lagi Shun harus kehilangan orang terdekatnya di depan matanya sendiri. Di akhir permainan, Shun dan Amaya yang selamat akhirnya keluar dari kubus terbang. Masyarakat di bawah pada heboh dan muja-muja mereka. Shun dan Amaya dianggap anak pilihan Tuhan karena udah berhasil menang dari game maut itu. Amaya sih kelihatan senang, tapi Shun gak bahagia sama sekali. Dalam hatinya, Shun pengen kembali ke hidupnya dulu yang membosankan aja. Ya, walau semuanya itu udah gak mungkin. Ya, itu tadi ceritanya guys. Gimana, seru gak? Mudah-mudahan permainan itu gak kejadian di sekolah kalian juga ya. Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.